Jadi saudara, sekali lagi saya katakan bahwa Bible Anda itu adalah buku yang menghantarkan orang menjadi pengikut ajaran Roma Yunani. Maka syarat kemudian pengantar-pengantar seperti yang Anda sampaikan itu menggiring manusia, mencuci otak manusia, mendoktrin dan mendogma manusia supaya mereka itu menuhankan Kristus. Padahal kalau Anda berbicara mengenai Matius 28 nomor 18, kepada aku telah diberi kuasa. Itu siapa yang berkata seperti itu? Apakah Yesus anak Maria? Bukan. Yesus anak Maria tidak pernah mengatakan bahwa dia diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Enggak pernah. Yesus malah mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan ketika Yesus berbuat apa-apa, itu hanya sekedar untuk membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Cuman Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku. Jadi kalau Anda mengatakan nama Tuhan itu adalah Yesus, penyesat juga namanya Yesus. Waspadalah kepada penyesat, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti penyesat itu juga datang memakai dengan nama yang sama. Siapa nama yang dipakai penyesat untuk menyesatkan? Nama Yesus. Apa gelarnya? Mesias. Berarti ada penyesat yang bernama Yesus Kristus atau Isa Al-Masih atau Yesua HaMasiah. Ada penyesat itu. Nah sekarang permasalahannya di mana? Ketika kemudian saudara mengatakan dia yang keluar dari kubur, lalu kemudian mengajarkan kepada murid-muridnya, termasuk kepada Petrus. Saudaraku, justru Petrus yang menerangkan dalam khotbahnya kisah para Rasul 2 yang Anda sampaikan tadi. Tapi di data nomor 22, Petrus mengatakan orang Israel harus tahu. Orang Israel nih, bukan orang Kristen. Orang Israel harus tahu. Yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret. Dia adalah orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda yang dahsyat yang dilakukan oleh Bapa, oleh Elohim melalui perantaraan Yesus. Jadi tak ada kuasa pada diri Yesus, tak ada. Segala mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan Yesus itu bukan Yesus yang melakukannya. Itu Bapa yang melakukan itu melalui perantaraan Yesus. Sedangkan yang keluar dari tanah kubur, kepada aku telah diberi kuasa. Bukankah yang diberi kuasa kemudian untuk menguasai langit, angkasa langit? Efesus 2 nomor 2 adalah iblis. Dan bukankah penguasa bumi juga itu menurut Yesus adalah iblis? Yohanes 12 nomor 31. Dan keluar dari kubur mengatakan, kepada aku telah diberi kuasa baik di angkasa langit maupun di bumi. Yaitu iblis. Dan memang Yesus mengatakan, Matius 12 nomor 38-40, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari dalam perut ikan, demikian juga manusia 3 hari dalam perut bumi. Nah hari ketiga keluar dari perut bumi. Siapa itu? Angkatan jahat yang diberi tanda. Lalu kemudian Yesus berkata dalam Yohanes 12:31, sekarang dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Sekarang itu kapan? Abad pertama. Dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Kenapa bisa keluar dari kubur? Karena untuk tanda bagi angkatan jahat. Siapa yang percaya kepada kebangkitan yang keluar dari kubur? Orang Kristen. Kenapa bisa demikian? Karena orang Kristen percaya kepada orang Farisi. Percaya kepada orang Farisi yang mengajarkan bahwa pencipta langit dan bumi turun ke bumi menjadi manusia. Padahal yang diajarkan oleh orang Farisi kepada orang Athena dan orang Yunani, orang Roma, adalah agnostos theos. Bisa dibaca dalam kisah para Rasul 17 nomor 21, 22, 23. Bagaimana Paulus kemudian menghentikan penyembahan orang Athena pada saat itu dan berkata, dewa yang kamu tidak kenal yang kau sembah itu, inilah yang kuberitakan. Dewa yang kalian sembah selama ini, yang kalian tidak kenal ini, kalian tidak kenal itu, inilah yang saya perkenalkan, inilah yang kuberitakan kepadamu, yaitu Yesus Kristus. Maksudnya,
kalian yang selama ini menyembah dewa, di mana dewa itu kalian tidak kenal, di dalam kuil-kuil kalian, inilah yang saya ajarkan. Nama dewa kalian itu adalah Yesus Kristus. Makanya Natal masih dilakukan. Pohon Natal masih ada. Sinterklas masih ada. Ibadahnya hari Minggu. Makanannya masih babi. Tidak bersunat. Kenapa? Karena itu adalah tradisi-tradisi kecintaan orang-orang Athena dan orang Roma. Jadi Yesus ini cuma dipakai namanya doang. Lalu diambillah cerita-cerita dalam kitab kanonik. Wah, ini untuk Yesus, ini untuk Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang kalian lantik menjadi Tuhan kalian, yang ngotot kalian sampai mati menuhankannya, itu bukan anak Maria. Itu cuma topeng doang. Sebenarnya yang kalian sembah itu adalah dewa Yunani. Dalam nama Yesus. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berhasil nggak mereka menyesatkan banyak orang? Ya harus. Karena Yesus sendiri yang menubuatkan. Mana orang yang banyak disesatkan dalam nama Yesus Kristus? Ya Kristen. Orang Islam tidak mungkin, Hindu Buddha nggak mungkin, ateis nggak mungkin, Yahudi apalagi. Satu-satunya kandidat orang banyak yang disesatkan dalam nama Yesus Kristus, ya Kristen. Makanya ketika Anda bertemu Yesus nanti, apa kata Yesus? Oh sorry lah, aku tidak mengenal kalian. Lalu Yesus mana yang kami panggil? Ya iblis. Yang datang dalam nama Yesus, yang keluar dari kubur, yang datang kepada Paulus, yang di Pulau Patmos. Itulah mereka penyesat itu yang datang menyamar-nyamar menjadi Yesus. Akulah Sambingtan Timur, akulah Tunas Daud, akulah Sambingtan Timur Tunas Daud, akulah Yesus Kristus. Itu siapa yang datang kepada Paulus itu? Itu bukan anak Maria. Makanya saudara, banyak Injil apokripa, banyak cerita-cerita yang setara dengan Lukas, Markus, Matius, Yohanes yang ditolak. Kenapa? Karena tidak berkesesuaian dengan kepercayaan orang Roma, orang Yunani. Kenapa lolos 4 kitab ini? Karena sesuai, ada mirip-miripnya dengan konsep orang Roma Yunani. Tapi sama enggak konsepnya dengan orang Yahudi? Enggak dong. Mana ada Tuhan turun ke bumi jadi manusia, jadi bayi dan seterusnya. Kalau mau jadi manusia, kenapa enggak kayak Adam, langsung dewasa? Kenapa enggak kayak Melkisedek, tanpa ayah, tanpa ibu? Kenapa harus kemudian dia jadi bayi dulu? Untuk apa dia jadi bayi? Jadi sekali lagi saya katakan saudara, sekuat apapun saudara berargumentasi, ujung-ujungnya Anda hanya mencomot-comot ucapan-ucapan yang katanya ucapan Yesus Yahudi, padahal pada endingnya yang kalian, yang saudara-saudara Kristen ingin promosikan itu adalah dewanya orang Athena dalam nama Yesus. Demikian.